Audio Jungle. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kembali Mimin lanjutkan pembahasan dari cerita Rise of the Beast God. Sebelum masuk cerita, Mimin disclaimer dulu. Cerita ini jelas hanya fiksi. Jika ada perilaku kata-kata yang kurang pantas, mohon untuk tidak ditiru. Cerita ini direview hanya untuk memudahkan teman-teman dalam memahaminya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Lalu Yu Xiaoyan pun menyebut ini merepotkan. Kalau saja dirinya tidak membuat janji kelingking, dirinya pasti sedang berbaring di tempat tidur yang hangat sekarang. Dirinya hanya ingin menyelesaikan ini secepat mungkin dan kembali tidur. Xiao Yu yang mendengar ocehan Yu Xiaoyan pun bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakannya. Yu Xiaoyan pun menekankan bahwa dirinya akan serius. Melihat Xiao Yu bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah ini bercanda? Mungkinkah sebelumnya Xiao Yin belum menggunakan kekuatan penuhnya? Xiao Yin yang mulai serius kini melepaskan kekuatannya. Orang-orang yang melihat hal ini menyebut bahwa cahayanya seperti cahaya bulan melayang di udara hanya bisa dilakukan oleh Beast Soul Master tingkat Beast King. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini kekuatan asli dari Moon Beast. Benar-benar seperti dewa. Xiao Yu menilai bahwa ini gejolak energi yang sangat kuat. Xiao Yin ini telah meledak dengan seluruh energinya. Kalau dirinya bisa selamat dari serangan ini, maka dirinya masih punya kesempatan untuk menang. Dan kembali Xiao Yin melepaskan Moonlight Slash. Dan serangan ini pun dilepaskan dengan skala yang cukup banyak hingga Xiao Yin yang di udara menghujani arena dengan serangannya. Xiao Yin mengatakan walaupun Xiao Yu bisa bersembunyi di bawah tanah, itu tidak ada gunanya. Hingga pada akhirnya Xiao Yu terkapar dengan luka serius di arena. Wang Xinze menyebut walaupun gadis kecil ini terlihat polos, tapi dia sangat kejam. Lin Yuan menyebut bahwa ini seperti Su Xiao, Chen Longxiang, Chu Tianyi, dan Han Yangtong. Dia adalah monster yang berdiri di antara para jenius. Lalu Xiao Yu yang digotong keluar arena mengatakan kepada rekan timnya bahwa mereka tidak bisa menang. Rekan timnya pun mengerti hingga pada akhirnya Akademi Haiyu mengibarkan bendera putih. Wasit yang melihat hal ini menyebut bahwa Akademi Haiyu mengakui kekalahannya. Dan pertarungan kelompok yang kalah selanjutnya adalah Akademi Northern Hebei dan Akademi Yuelan. Anggota Akademi Yuelan pun seketika memuji Xiao Yin yang sangat luar biasa. Mereka pun tidak menyangka akan bisa menang. Lalu Xiao Yin mengatakan kepada Yuelan bahwa dirinya sudah melakukan perintah Yuelan. Dirinya mau lanjut tidur sekarang. Namun Yuelan mengatakan bahwa ini belum berakhir. Xiao Yin seketika kaget dan menyebut Yuelan melanggar janjinya. Yuelan pun meminta Xiao Yin untuk tidak khawatir. Dirinya pasti akan menepati janjinya. Tapi tugas Xiao Yin belum selesai. Xiao Yin pun bertanya, bukankah dirinya sudah mengalahkan mereka semua? Yuelan pun meminta Xiao Yin untuk mengingatnya baik-baik. Yang dirinya minta adalah membantu Akademi Yuelan untuk keluar dari grup kekalahan. Xiao Yin pun sangat kesal mendengarnya. Yuelan bermain kata-kata. Yuelan menyebut bahwa jelas-jelas Xiao Yin yang tidak mengerti aturan permainannya. Xiao Yin seketika bersikap cuek dan mengatakan bahwa dirinya tidak peduli. Yuelan tidak mengatakannya dengan jelas. Yuelan bertanya apa maksud Xiao Yin. Xiao Yin menyebut bahwa dirinya perlu lebih banyak uang. Lalu 1 jam kemudian Xiao Yin maju menghadapi Akademi Northern Hebei dan mengatakan bahwa mulai sekarang Akademi Yuelan akan mengurus mereka semua dalam 10 menit. Akademi Northern Hebei bertanya mengapa Xiao Yin sangat percaya diri. Mereka tidak percaya Xiao Yin bisa memulihkan kondisinya dalam waktu singkat setelah melawan Akademi Haiyu. Dan nyatanya 10 menit kemudian Akademi Northern Hebei dikalahkan.
Mereka pun tidak menyangka Xiaoyin benar-benar melakukannya dan Akademi Northern Hebei kalah. Kemudian berpindah di sebuah restoran. Wang Jingzhe pun kini makan dengan lahap. Su Musue bertanya mengapa Wang Jingzhe makan sangat banyak. Su Musue meminta Wang Jingzhe untuk tidak lupa. Wang Jingzhe adalah yang pertama bermain melawan Akademi Yanjiang sore ini. Wang Jingzhe pun menyebut jangankan main pertama, kalaupun dirinya akan dipenggal sore ini, dirinya tetap akan makan. Wang Jingzhe pun meminta mereka untuk tidak khawatir dirinya akan membuat mereka kagum sore ini. Mendengar hal ini, Lin Yuan pun bertanya-tanya dalam pikirannya. Wang Jingzhe sangat percaya diri apakah Wang Jingzhe punya rencana untuk melawan Akademi Yanjiang sore ini. Lalu sore harinya, orang-orang menyebut bahwa kepala sekolah Yanjiang sangat jago dalam mengundi. Dia langsung melawan Akademi Modu. Kalau mereka bisa mengalahkan Akademi Modu, itu berarti Akademi Yanjiang langsung menyingkirkan musuh paling mengancam. Namun mereka dengar Kapten Akademi Modu Chu Tianyi belum pulih, jadi bisa dibilang Akademi Yanjiang hampir dipastikan mengamankan pertandingan sore ini. Lalu saat di arena, wasit pun mengumumkan bahwa pertandingan juara grup resmi dimulai. Wasit mempersilahkan anggota Akademi Yanjiang dan Akademi Modu untuk masuk. Wasit menyebut bahwa berdasarkan daftar yang diberikan oleh kedua tim, pertandingan pertama adalah Xia Leiming dari Akademi Yanjiang melawan Wang Jingzhe dari Akademi Modu. Orang-orang pun seketika heran mendengar nama Wang Jingzhe. Bukankah dia pemain pengganti dari Akademi Modu? Namun seseorang pun bertanya apakah mereka tidak sadar bahwa Wang Jingzhe dan kepala sekolah Akademi Modu memiliki nama keluarga yang sama. Dirinya dengar anak tertua Wang Ting, Wang Daochang, bersekolah di Akademi Yanjing. Dengan anak termudanya menjadi pemain pengganti itu menunjukkan betapa lemahnya dia. Lalu saat kedua kontestan memasuki arena, Xia Leiming pun bertanya apakah Wang Jingzhe pemain pengganti Akademi Modu. Wang Jingzhe pun kesal dipanggil pemain pengganti, dirinya punya sebuah nama. Xia Leiming menyebut bahwa itu tidak ada bedanya. Bagaimanapun Wang Jingzhe akan segera dirinya kalahkan. Wang Jingzhe pun bertanya apakah itu sungguhan. Kalau Xia Leiming mengalahkannya hari ini, dirinya akan menulis karakter nama dirinya secara terbalik. Xia Leiming pun memegang kata-kata dari Wang Jingzhe. Lalu orang-orang yang mendengar hal ini menyebut bahwa kalau karakter namanya terbalik itu tetap sama saja. Namun sebagian dari mereka menyadari bahwa Wang Jingzhe itu adalah pria barbeque. Dia orang gemuk yang memakan sate di kedalaman Gunung Dragon Bone saat game survival. Orang-orang pun seketika memanggil Wang Jingzhe dengan sebutan pria barbeque dan memintanya untuk tidak takut beri Xia Leiming pelajaran. Mereka di sini mendukung pria barbeque. Namun sebagian orang meminta Wang Jingzhe untuk berhenti jadi Bisol Master dan buka toko kebab saja. Mereka jamin Wang Jingzhe akan mendapat banyak uang. Lalu Wang Jingzhe sendiri merasa heran apa maksud mereka dan apa itu pria barbeque. Di samping itu Xia Leiming pun kini berubah bentuk ke monsternya. Wang Jingzhe yang melihat hal ini kaget dan menyebut Bisol Xia Leiming agak aneh. Orang-orang pun meminta Wang Jingzhe untuk menghentikan omong kosongnya dan langsung bertarung. Mereka pun meminta Wang Jingzhe untuk segera menggunakan bisolnya. Biarkan mereka melihat bisol Wang Jingzhe. Dan seketika Wang Jingzhe berubah ke bentuk bisolnya dan jadilah sebuah telur. Dan ini membuat orang-orang seketika terdiam karenanya. Xia Leiming yang melihat bisol milik Wang Jingzhe pun bertanya apakah ini bisolnya. Wang Jingzhe pun membenarkan hal itu dan bertanya dengan nada menantang mengenai pendapat Xia Leiming. Apakah Xia Leiming takut sekarang? Xia Leiming menegaskan bahwa dirinya tidak takut pada hantu apalagi hanya sebuah telur. Xia Leiming merasa diremehkan dan ditertawakan karena melawan sebuah telur. Xia Leiming pun bertanya ada apa dengan bisol Wang Jingzhe. Orang-orang yang melihat pun seketika bersorak dan mengatakan bahwa ini seperti yang dibayangkan oleh manusia barbeque. Bahkan bisolnya sangat unik. Mereka pun penasaran bagaimana cara bisol Wang Jingzhe bertarung. Mungkinkah dia akan menggelinding dan menghancurkan musuhnya sampai mati?
Orang-orang pun seketika tertawa dan menyebut itu terlalu aneh. Xia Laiming pun meminta Wang Jingzhe menghentikan omong kosongnya dan dengan ini terima saja serangan miliknya. Hingga palu pun mendarat kepada Wang Jingzhe, namun serangan ini tidak berdampak apa-apa terhadap Wang Jingzhe. Orang-orang yang melihat ini pun sangat kaget dan bertanya telur apakah itu. Apa dia terbuat dari berlian, bagaimana bisa sangat keras. Wang Jingzhe pun kembali bertanya dengan nada menantang, apakah hanya seperti itu? Apakah Xia Leiming belum makan? Xia Leiming pun nampak sangat marah dan tidak terima dengan hal ini dan kembali maju dengan ayunan palunya hingga kembali serangan ini mengenai telak Wang Jingzhe. Namun serangan ini juga tidak berdampak apa-apa bagi Wang Jingzhe dan malah membuat Wang Jingzhe terpental membentur dinding arena dan hasil pantulannya kembali ke Xia Leiming yang membuatnya terkena dampak pantulan dan membuatnya terjatuh. Lin Yuan yang melihat hal ini menilai bahwa ini pasti gerakan yang disiapkan Wang Jingzhe untuk pertarungan ini. Dirinya harus mengakui bahwa Wang Jingzhe sangat pintar. Lalu Wang Jingzhe mengatakan bahwa dirinya sudah melihat teknik Xia Leiming dan meminta Xia Leiming untuk menyerangnya lagi. Xia Leiming yang kesal pun kini menggunakan sebuah teknik yang membuat badannya seketika membesar. Hingga Xia Leiming kembali menyerang dengan sekuat tenaga. Hingga Wang Jingzhe kembali terlempar membentur dinding arena dan kembali memantul ke arena. Namun Xia Leiming telah mengantisipasi pantulan ini dengan menghindarinya hingga pantulan pun terjadi berkali-kali. Di saat pantulan mulai berhenti, Xia Leiming pun bertanya rencana apa lagi yang Wang Jingzhe punya sekarang. Wang Jingzhe pun balik bertanya, bukankah dirinya yang seharusnya menanyakan hal itu? Xia Leiming bahkan belum meretakkan cangkangnya dan Xia Leiming punya keberanian untuk berteriak pada dirinya. Mendengar hal ini, Xia Leiming pun kini mengeluarkan kekuatan penuhnya. Wang Jingzhe yang melihat ini menilai bahwa Xia Leiming punya kekuatan sebesar ini, dia memang best king bintang 8. Dan segera Xia Leiming kembali maju menyerang Wang Jingzhe beberapa kali. Wang Jingzhe pun meminta Xia Leiming untuk mencoba lebih keras. Mengapa Xia Leiming seperti orang yang belum makan? Serangan Xia Leiming terlalu pelan, rasanya seperti digelitik. Dengan kekuatan Xia Leiming ini, Xia Leiming bisa memasuki Akademi Yanjiang. Selain itu, Xia Leiming menjadi besar dengan sia-sia. Apakah Xia Leiming sedang memijat dirinya? Dan kembali Xia Leiming menyerang Wang Jingzhe. Di samping itu, salah satu kepala sekolah mengatakan kepada Wang Ting bahwa anaknya sangat menarik. Wang Ting pun menanggapi ini dan mengatakan kalau ingin sarkas, katakan saja langsung, tidak perlu mengatakan omong kosong. Kepala sekolah ini pun mengatakan bahwa dirinya benar-benar berpikir bahwa anak Wang Ting sangat menarik. Setidaknya dia lebih menarik daripada Wang Ting. Sedangkan dalam pikiran Su Dian, pendekatan Wang Jingzhe memang tidak tahu malu tapi sangat efektif. Xia Leiming terus-terusan menghabiskan energinya. Kalau terus begini, Xia Leiming yang akan pertama tumbang. Lalu Su Musue pun bertanya kepada Lin Yuan apakah Lin Yuan menyadari bahwa Wang Jingzhe sepertinya telah menjadi lebih kuat. Lin Yuan pun mengatakan karena bakat Wang Jingzhe tidak rendah, mengesampingkan bisol anehnya. Sebenarnya dengan bakatnya seharusnya dia tidak lebih lemah dari Wu Xuangu. Su Musue pun menyebut bahwa itu mungkin karena kakaknya yang terlalu luar biasa. Jadinya kejeniusan Wang Jingzhe tertutupi. Lin Yuan pun bertanya apakah itu benar, bukannya dia sendiri yang memenuhi kebutuhannya. Wang Jingzhe adalah pembisnis cerdas. Lalu kini 5 menit kemudian telur Wang Jingzhe pun kini mengalami retak kecil. Namun Xia Leiming sendiri nyatanya sudah sangat kelelahan dan mencapai batasnya. Melihat Xia Leiming nampak diam, Wang Jingzhe kembali mencoba memprovokasi Xia Leiming dan bertanya apakah Xia Leiming kehabisan tenaga. Xia Leiming yang marah pun meminta Wang Jingzhe menunggu. Dirinya akan menghancurkan cangkang Wang Jingzhe sekarang juga. Di saat Xia Leiming bersiap maju, Chen Longxiang seketika bereaksi dan meminta Xia Leiming mencukupkan hal ini. Xia Leiming tidak bisa melakukan apapun padanya, maka dari itu menyerah saja. Xia Leiming pun mencoba untuk menyanggah hal ini, namun Chen Longxiang meminta Xia Leiming untuk tidak perlu membuang-buang waktu.
Simpan energi untuk pertarungan selanjutnya. Xia Leiming pun mengerti. Dan segera wasit mengucapkan selamat kepada Wang Jinzhe dari Akademi Modu karena memenangkan pertandingan ini. Dan sekarang Su Tian dari Akademi Yanjiang dipersilahkan untuk naik. Su Tian pun kini memberi hormat kepada Wang Jinzhe serta memperkenalkan dirinya. Kembali Wang Jinzhe mencoba memprovokasi lawannya dan mengatakan kalau Su Tian tidak sekuat pria sebelumnya, dirinya sarankan untuk menyerah sekarang agar tidak membuang-buang waktu. Su Tian bertanya bagaimana Wang Jinzhe bisa tahu kalau Wang Jinzhe tidak mencobanya. Wang Jinzhe pun mengerti karena Su Tian ingin mencobanya, maka cobalah. Hingga kini Su Tian berubah ke bentuk bisolnya, yaitu Double X Battle Dragon. Dan segera Su Tian maju dengan sekuat tenaga menyerang Wang Jinzhe. Hingga keretakan telur Wang Jinzhe mulai membesar. Su Musue yang melihat ini pun bertanya mengapa Wang Jinzhe hanya diam. Kemana energinya yang digunakannya untuk mengejek Xia Leiming barusan? Lin Yuan mengatakan bahwa ini strateginya. Dia menggunakan cara ini untuk menekan Su Tian. Su Musue pun bertanya soal menekan ini. Lin Yuan pun mengatakan untuk melawan orang kasar seperti Xia Leiming, Wang Jinzhe akan menggunakan kata-kata provokasi dan kemarahan. Tapi untuk orang yang menghormati dan sensitif seperti Su Tian, cara menghinanya adalah diam. Di samping itu dalam pikiran Su Tian menekankan bahwa dirinya tidak akan kalah. Hingga pada saat Su Tian terus menyerang, pada akhirnya serangan Su Tian mulai menumpul dan membuatnya terdorong mundur. Su Tian pun seketika nampak panik dan mengatakan bahwa dirinya kalah. Orang-orang yang melihat hal ini pun seketika bersorak dan mengatakan bahwa mereka tidak menyangka penampilan manusia barbeque akan sangat mengejutkan. Dan bukan cuma pemikir cepat, tapi dia juga hampir membuat lawannya tumbang. Terutama di perang psikologis di ronde kedua. Mereka penasaran berapa banyak pertandingan yang bisa dimenangkan oleh pria barbeque. Apakah dia akan bisa memenangkan 5 game berturut-turut? Sementara itu di bangku persiapan Akademi Modo, Wu Suangu mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka sampah seperti Wang Jinzhe bisa melakukan ini. Li Qingnan pun bertanya mengenai pola pikir Wu Suangu yang masih berpikir Wang Jinzhe sampah. Kalau itu Wu Suangu belum tentu menang. Wu Suangu pun bertanya mengapa dirinya harus membandingkan dirinya dengan pecundang yang hanya bisa dihajar. Li Qingnan yang menjauh pun mengatakan bahwa Wu Suangu selalu sombong seperti ini. Wu Suangu pun nampak marah dan menyebut mereka semua bodoh. Cepat atau lambat dirinya akan membalas semua ini. Pamannya benar, dibandingkan dengan hewan ganas, ular beracun jauh lebih menakutkan. Lalu kini di arena, wasit pun mengatakan bahwa Wang Jinzhe dari Akademi Modu memenangkan pertandingan 4 kali berturut-turut. Wang Jinzhe dengan nada menantang pun bertanya siapa selanjutnya. Naik dan bertarunglah dengan dirinya. Dan nyatanya kini Luo Jie berdiri dan bertanya apakah sekarang gilirannya. Pertarungan membosankan seperti ini, dirinya akan tertidur kalau terus menonton. Luo Jie yang memasuki arena pun bertanya apakah Wang Jinzhe ingin mengaku kalah dengan inisiatif sendiri, atau Wang Jinzhe ingin dirinya hajar sampai Wang Jinzhe menyerah. Dan nyatanya Wang Jinzhe mengatakan bahwa dirinya menyerah. Orang-orang pun seketika kaget dan bertanya apakah manusia barbeque itu bercanda. Wang Jinzhe menyerah sekarang. Kalau Wang Jinzhe laki-laki sejati, Wang Jinzhe harus berdiri sampai akhir. Mereka pun menyebut Wang Jinzhe pengecut karena tidak punya keberanian melawan Luo Jie. Wang Jinzhe yang kembali ke bentuk manusianya mengatakan bahwa lelaki sejati juga manusia. Hingga penonton yang lain memberikan tepuk tangan saat Wang Jinzhe berjalan meninggalkan arena. Lalu saat kembali, Wang Jinzhe mengaku tubuhnya sangat sakit dan bertanya bagaimana bisa mereka sangat kejam. Rasanya tulang rusuknya mau patah. Lin Yuan bertanya kalau sakit dari awal mengapa Wang Jinzhe tidak menyerah dari awal. Wang Jinzhe bertanya Lin Yuan tahu apa. Dirinya bertarung untuk reputasi, selain itu ayahnya sedang menonton. Dirinya tidak boleh mengecewakannya. Lin Yuan pun memberitahu Wang Jinzhe bahwa penampilan Wang Jinzhe cukup mengesankan. Selain itu, Lin Yuan bertanya siapa selanjutnya.
Wang Jinzhe mengatakan bahwa kalau tidak salah orang selanjutnya adalah Yuan Lian. Lin Yuan pun mengatakan bahwa seharusnya Yuan Lian bukan tandingan Luo Jie. Wang Jinzhe menjelaskan bahwa dalam list ada Song Lan, Yuan Lian, Li Qingnan, dan Song Lan. Semuanya diatur untuk menghabiskan tenaga lawan dan menciptakan peluang untuk Su Musue. Dan segera kini, Yuan Lian berdiri dan mengatakan bahwa sekarang gilirannya. Saat di arena, Yuan Lian pun kini memperkenalkan dirinya. Luo Jie meminta Yuan Lian untuk tidak menatapnya dengan tatapan kematian itu. Dirinya tidak tertarik dengan nama seorang sampah. Dan segera kini Yuan Lian berubah ke bentuk Four Armed Ape Demon. Luo Jie pun merespon hal ini dan segera berubah bentuk ke Ancient Beast Qiyongqi. Yuan Lian pun segera mengaum dan maju menyerang. Luo Jie menanggapi ini dengan santai serta menyebut Yuan Lian cukup bersemangat. Hingga Luo Jie kini menghindari serangan Yuan Lian. Dan bahkan Luo Jie berhasil menggigit tangan Yuan Lian hingga putus. Wang Jinzhe yang memperhatikan pertarungan ini menyebut ini terlalu sadis. Lin Yuan pun setuju ini kejam dan sadis, inilah bisol milik Luo Jie. Hingga kini di arena, Yuan Lian telah terkapar. Luo Jie menekankan kalau Yuan Lian tidak menyerah, kali ini bukan lengannya saja yang dirinya gigit, tapi leher Yuan Lian. Dan chapter berakhir.